Ideologi ini memiliki jenis-jenis berdasarkan sumber dan sifatnya. Ada ideologi terbuka, yaitu ideologi yang sifatnya lebih fleksibel, dinamis, dan sesuai dengan budaya bangsa. Ia lebih mudah berubah-ubah, namun tidak sampai uh, melenceng dari konsep awalnya. Contohnya yaitu Pancasila. Kemudian ada ideologi tertutup, yaitu ideologi yang kaku, dogmatis, dan tidak menerima kritik serta kemajuan-kemajuan yang ada di masa sekarang atau di masa-masa yang akan mendatang. Contohnya itu ada ideologi komunisme dan ideologi fasisme. Sementara itu, berdasarkan orientasi politik, ideologi ini dapat terbagi menjadi liberalisme, sosialisme atau komunisme, nasionalisme, dan teokrasi. Liberalisme sendiri merupakan ideologi yang menekankan kebebasan individu, kapitalisme, dan demokrasi liberal. Kemudian ideologi komunisme lebih menekankan terhadap kepemilikan bersama, keadilan sosial tanpa adanya kelas-kelas atau perbedaan. Kemudian ideologi nasionalisme sendiri menekankan cinta tanah air dan kedaulatan bangsa. Ideologi inilah yang dianut oleh bangsa Indonesia. Kemudian ada ideologi teokrasi yang dimana ideologi ini dijalankan berdasarkan hukum agama. Contohnya itu ideologi di negara-negara Islam. Selanjutnya itu adalah Pancasila sebagai ideologi. Pancasila merupakan ideologi bangsa dan negara Indonesia yang digali dari nilai-nilai luhur budaya dan kepribadian bangsa Indonesia itu sendiri. Seperti sifatnya tadi, Pancasila ini merupakan ideologi terbuka. Ia dapat menerima perkembangan zaman dan dapat mengikuti dinamika zaman tanpa kehilangan nilai-nilai dasarnya. Pancasila ini menjadi dasar dalam menyusun sistem hukum dan pemerintahan di Indonesia, dan juga menjadi penentu arah pembangunan nasional di Indonesia, menyatukan keberagaman Indonesia, dan menjadi panduan moral dan etika kolektif bagi bangsa Indonesia melalui 5 sila yang dimilikinya. Selanjutnya yaitu perbandingan antara ideologi Pancasila dengan ideologi lain yang ada di dunia ini. Yang pertama yaitu dari aspek dasar nilainya, Pancasila ini berdasarkan ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Sedangkan kalau kita lihat di ideologi liberalisme, di mana ideologi ini memiliki dasar nilai kebebasan individu dan pasar bebas. Dan untuk ideologi komunisme memiliki dasar nilai kesetaraan kelas dan kepemilikan bersama. Selanjutnya berdasarkan aspek pandangan terhadap individu. Kalau ideologi Pancasila memiliki pandangan yang seimbang antara hak dan kewajiban antar individu. Sedangkan kalau di liberalisme, setiap individu itu lebih diutamakan hak-haknya. Lalu untuk di ideologi komunisme, di mana kepentingan kolektif itu lebih diutamakan dibandingkan kepentingan-kepentingan lainnya. Selanjutnya berdasarkan aspek pandangan terhadap agama. Kalau Pancasila mengakui dan menghormati agama. Sedangkan kalau ideologi liberalisme bersifat lebih netral atau separasi agama dan negara. Sedangkan kalau di dalam ideologi komunisme, mereka menolak agama atau tidak menerima bagaimana aturan-aturan norma-norma agama yang ada. Kemudian berdasarkan aspek sistem politik, Pancasila ini memiliki sistem demokrasi Pancasila atau demokrasi yang berdasarkan musyawarah. Sedangkan kalau di liberalisme memiliki sistem demokrasi liberal, yakni pemilu atau pemilihan umum secara langsung. Lalu untuk di ideologi komunisme memiliki sistem sentralisasi atau partai tunggal. Selanjutnya yaitu peranan dan fungsi ideologi Pancasila bagi bangsa Indonesia. Jadi Pancasila ini berperan sebagai pemersatu bangsa Indonesia di tengah-tengah keberagaman suku, agama, bahasa, budaya, dan berbagai keberagaman lainnya di antara rakyat Indonesia. Pancasila menjadi dasar negara dan pandangan hidup yang memberikan arah kehidupan bernegara bagi rakyat Indonesia sehingga dapat berjalan secara teratur. Kemudian Pancasila menjadi pedoman etis dan moral dalam kehidupan sosial politik di Indonesia, menguatkan identitas nasional di tengah arus globalisasi saat ini yang membuat seseorang apabila tidak memiliki landasan yang kuat dapat terbawa dengan budaya-budaya dari negara luar. Kemudian ideologi Pancasila sebagai ideologi ini
menjaga kestabilan negara Indonesia melalui prinsip keadilan sosial dan demokrasi yang sangat khas dimiliki oleh Indonesia. Selanjutnya yaitu materi pertemuan ke 12 dan 13 yaitu mengenai Pancasila sebagai sumber hukum dasar negara Indonesia. Jadi Pancasila ini merupakan selain menjadi ideologi, ia juga menjadi dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di Indonesia. Seluruh peraturan perundang-undangan dan kebijakan negara itu harus berdasarkan dengan nilai-nilai yang dimiliki oleh Pancasila. Pancasila memberi arah, memberi jiwa bagi pembentukan hukum nasional di Indonesia agar sesuai dengan kepribadian dan budaya bangsa Indonesia yang sangat beragam. Dalam ketetapan MPR nomor 3 garing MPR garing 2000 ditegaskan di dalam ketetapan ini bahwa Pancasila merupakan sumber hukum dasar nasional dalam sistem hukum Indonesia. Selanjutnya itu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini merupakan bagian yang sangat tidak bisa dipisahkan dari Undang-Undang Dasar 1945 dan di dalam pembukaan ini mengandung nilai-nilai dasar negara, yaitu yang pertama dalam alinea pertama memuat pernyataan kemerdekaan sebagai hak seluruh bangsa di dunia. Kemudian di dalam alinea kedua menyatakan bahwa cita-cita bangsa Indonesia itu ialah merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Kemudian di dalam alinea ketiga disampaikan pengakuan bangsa Indonesia terhadap Tuhan yang Maha Esa, yang dimana menjadi dasar nilai religius bagi bangsa Indonesia. Dan di dalam alinea keempat disampaikan tujuan negara Indonesia dan rumusan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia ke depannya. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini menjadi sumber konstitusional, menjadi sumber nilai-nilai yang bersifat tetap dan sangat berpengaruh dalam hukum di Indonesia, dan artinya sifatnya tidak dapat diubah. Yang ketiga yaitu ialah sistem ketatanegaraan Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945. Jadi menurut Undang-Undang Dasar 1945, sistem ketatanegaraan di Indonesia itu menganut prinsip yang pertama yaitu kedaulatan rakyat, yang dimana setiap sistem kegiatan pemerintahan itu dilaksanakan melalui sistem demokrasi Pancasila, melalui musyawarah bersama. Kemudian ada pembagian kekuasaan, yaitu ada kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, yang dimana eksekutif ini dipegang oleh presiden, legislatif dipegang oleh DPR atau perwakilan-perwakilan daerah, dan yudikatif ini dipegang oleh seperti komisi-komisi yudisial ataupun lembaga-lembaga hukum. Pembagian kekuasaan ini berperan dalam check and balance untuk memeriksa bagaimana perkembangan dari sistem pemerintahan di Indonesia. Kemudian sistem ketatanegaraan Indonesia menganut sistem presidensial, di mana presidenlah yang menjadi kepala negara sekaligus kepala pemerintahan di dalam negara Indonesia. Lalu terdapat lembaga-lembaga negara utama di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, yaitu yang pertama ada MPR yang memiliki wewenang dalam mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Kemudian ada DPR dan DPD yang menjalankan fungsi legislasi atau mendengarkan aspirasi rakyat dan juga menjalankan fungsi pengawasan serta anggaran. Presiden dan Wakil Presiden. Presiden dan Wakil Presiden ini berperan sebagai pelaksana dalam pemerintahan. Kemudian ada Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial yang menjalankan kekuasaan dan kehakiman di Indonesia. Dan ada juga BPK, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan di Indonesia, yang mengawasi pengelolaan keuangan negara Indonesia. Undang-Undang 1945 setelah dilakukan amandemen atau perubahan menegaskan prinsip negara Indonesia itu ialah prinsip negara hukum, demokrasi, dan hak asasi manusia. Selanjutnya yaitu ada poin mengenai hak asasi manusia di Indonesia. Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia dan sudah ada sejak manusia itu lahir, dan hak ini harus dijunjung tinggi oleh siapapun juga. Di Indonesia, hak asasi manusia ini dijamin dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang dimana mengakui hak kemerdekaan dan martabat manusia. Kemudian di dalam pasal 28A sampai 28J Undang-Undang Dasar 1945 yang menjabarkan mengenai berbagai hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Dan kemudian di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengenai HAM
juga menjabarkan atau memberikan aturan-aturan perlindungan, pemajuan, dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Kemudian bentuk-bentuk HAM atau hak asasi manusia ini yang dijaminnya itu ada hak hidup di dalam pasal 28A, hak berkeluarga, berpendapat, beragama, mendapatkan pendidikan dan perlakuan yang adil, hak atas kebebasan dari diskriminasi dan juga penyiksaan. Negara wajib melindungi hak asasi manusia ini dan menghormati serta memenuhi hak asasi seluruh warga negara. Mungkin cukup sekian materi dari pertemuan ke-12 dan 13. Selanjutnya itu materi dari pertemuan 14 dan 15 mengenai Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional, Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik, kemudian Pancasila sebagai paradigma pengembangan kampus, Pancasila sebagai paradigma reformasi, dan Pancasila sebagai paradigma pembangun hukum dan keagamaan. Yang pertama yaitu Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional. Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional ini memiliki arti bahwa nilai-nilai dasar Pancasila itu menjadi landasan utama dalam merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi segala bentuk pembangunan di Indonesia. Pancasila itu tidak hanya menjadi dasar negara, tapi juga Pancasila ini menjadi arah moral, etika, dan ideologi dalam mewujudkan kesejahteraan bangsa secara menyeluruh, baik dalam bidang ekonomi, politik, hukum, sosial, budaya, maupun lingkungan hidup. Kemudian, Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik memiliki arti bahwa Pancasila itu menekankan pada demokrasi yang berkeadaban, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan musyawarah mufakat. Nilai-nilai Pancasila ini mendorong sistem politik yang inklusif, stabil, dan berorientasi pada keadilan sosial. Dengan demikian, partisipasi rakyat dalam pemerintahan, dalam penegakan hukum, dan perlindungan hak warga negara menjadi prioritas dalam tata kelola politik. Yang ketiga itu Pancasila sebagai paradigma pengembangan kampus, yang berarti Pancasila memiliki tujuan menjadikan lembaga pendidikan tinggi sebagai pusat pembentukan karakter, pemikiran kritis, dan inovasi yang berlandaskan nilai-nilai luhur bangsa. Nilai-nilai seperti gotong royong, keadilan, toleransi, dan kebinekaan itu diintegrasikan di dalam kurikulum-kurikulum, kegiatan kemahasiswaan, dan kebijakan akademik agar kampus tidak hanya menjadi tempat belajar bagi mahasiswa, tapi juga menjadi sarana dalam pembinaan ideologi Pancasila. Kemudian Pancasila sebagai paradigma reformasi memiliki arti bahwa Pancasila itu menjadi pedoman dalam membenahi berbagai sektor kehidupan bangsa, termasuk birokrasi, ekonomi, pendidikan, dan sosial. Pancasila ini mengarahkan proses reformasi agar tidak menyimpang dari jati diri bangsa, menjaga persatuan, dan menghindari praktik-praktik destruktif seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Reformasi harus bermakna sebagai transformasi menuju kehidupan yang lebih adil, demokratis, dan bermartabat. Selanjutnya yang terakhir yaitu Pancasila sebagai paradigma pembangunan hukum dan keagamaan, yang memiliki arti bahwa Pancasila itu memiliki tujuan untuk mewujudkan keadilan hukum yang tidak diskriminatif dan kehidupan beragama yang rukun dalam bingkai toleransi. Pancasila diharapkan dapat menjamin kebebasan beragama namun menolak radikalisme dan sektarianisme. Di dalam bidang hukum, nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan persatuan itu menjadi pedoman dalam membentuk sistem hukum yang berpihak pada kebenaran dan kepentingan rakyat. Mungkin cukup sekian penjelasan saya dari materi pertemuan pertama hingga pertemuan ke-15 dari mata kuliah Pendidikan Pancasila. Apabila ada kekurangan ataupun kesalahan dalam penyampaian saya serta kekeliruan, saya mohon maaf. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Sampai jumpa.